Ini kan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan itu ada 4 cirinya, teman-teman. Mengevaluasi diri kita sebaik-baiknya agar kita bersegera mengambil bagian agar kita mendapatkan ketenangan yang selama ini kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu seumur hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimul sultanik. Allahumma shalli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wahfad wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya barokah dan hidupnya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan ciri-ciri ya, atau mengasih tahu teman-teman ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ketenangan. Masa iya sih orang-orang yang tenang itu punya ciri-ciri? Iya dong, ini kan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan itu ada 4 cirinya, teman-teman. Siapa saja orang-orang tersebut? Mari didengarkan dan disimak baik-baik. Teman-teman yang saya banggakan, ciri-ciri orang yang mendapatkan ketenangan itu ada 4. Semua kita ingin mendapatkan ketenangan. Jadi buat apa kita kaya, buat apa kita punya segala-galanya, tapi kita tidak kaya. Kita tidak tenang hatinya, tidak tenang pikirannya, dan tidak bahagia. Lebih baik kita punya segala-galanya, kita punya harta, kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kendaraan, dan bahagia dan juga mendapatkan ketenangan. Buat apa kita punya teman banyak, istri cantik, suami ganteng, tapi tidak bahagia. Dan lebih bagus juga, lebih baik juga kita punya istri cantik, kita punya suami ganteng, kaya raya, dan juga bahagia. Nah, teman-teman, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan ketenangan itu adalah yang pertama, jika dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Ini rumus Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil dan tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Siapa saja yang bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan kepada manusia, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Ya, kita bersyukur atas nikmat Allah, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Lam yashkur qalil, lam yashkur katsir. Jika tidak bisa bersyukur dengan hal sedikit, maka bagaimana bisa kita akan bersyukur dengan yang banyak? Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberi nikmat, maka syukuri semuanya. Nikmat yang melekat di dalam diri kita itu kita syukuri. Paling sederhana kita mensyukuri dengan sering-sering kita melafalkan hamdalah. Karena itu juga anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering kita menyebut alhamdulillah. Itu yang pertama, teman-teman, yaitu jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Apabila diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergunakan nikmat itu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah apabila ditimpa musibah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersabar. Nah, ini juga hal yang harus kita amati, pelajari bersama-sama. Bersabarlah. Nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu adalah tidak bisa dinilai berapa pahalanya oleh malaikat. Hanya Allah lah yang bisa menghitung
pahala daripada orang-orang yang bersabar. Nah, itu yang kedua teman-teman, jika diberi musibah dia selalu bersabar. Bersabar dan bersabar. Dan dia kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkanlah semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biarlah Allah yang mengatur semuanya. Kita akan mengikuti nurut atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua teman-teman. Jika diberi musibah maka bersabar. Sedangkan yang ketiga adalah jika atau apabila dia dizolimi orang lain, maka dia memaafkan orang tersebut. Nah, ini yang paling sulit juga teman-teman. Kita sudah dizolimi sama orang, tiba-tiba kita disuruh untuk memaafkannya. Bagaimana? Susah sekali. Itu kan itu namanya tekanan batin kita sudah bagaimana gitu ya teman-teman ya. Teman-teman lah yang tahu, kita dizolimi sama orang, kita difitnah, kita dicimaki, malah kita mau dipenjara umpamanya. Toh tiba-tiba kita tidak bersalah dan kita memaafkan dia, bagaimana? Nah, jadi ini sulit, tapi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendapatkan ketenangan, akan diberi balasan tenang hidupnya, tentram, bahagia hidupnya. Itu yang ketiga. Yang terakhir teman-teman, jika dia bersalah maka dia bersegera meminta maaf. Jika dia silap menzolimi orang lain, maka dia bersegera meminta maaf kepada orang tersebut dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas dan hablum minallah, jalan seiringan. Bagus hubungan kita dengan manusia, maka bagus pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagus hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan membimbing kita agar terus kita berhubungan dengan baik kepada sama kita. Nah, jika keempat ini bisa ada pada diri kita, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi tunggu apa lagi, silakan dipraktikkan dan diamalkan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi, jika diberi nikmat bersyukur, jika diuji bersabar, jika dizolimi maafkan, dan jika kita menzolimi orang atau bersalah, segeralah berminta maaf, meminta maaf dan mohon ampun kepadanya. Nah teman-teman, itu dia ciri-ciri daripada orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan atau diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari mengevaluasi diri kita sebaik-baiknya agar kita bersegera mengambil bagian agar kita mendapatkan ketenangan yang selama ini kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu seumur hidup kita. Oke teman-teman, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.